Oke, sip, dah. Ini saya kasih lihat ke bawah ya, sorry, ke bawahin. Ini buku SD, tapi bukunya cuma buat kelas 5, kelas 6 karena Dignas mintanya kelas 5, kelas 6. Oh, saya harus kasih tahu dulu ya, ini buku tidak dikasih anggaran sama pemerintah. Jadi ini buku infak sedekah kami yang ada di kampus buat Republik Indonesia, gratis, nggak usah bayar. Ini buku kelas 5, kelas 6, semester 1, 2. Terus di bawah sini ada buku yang SMP kelas 7, 8, 9, semester 1, 2. Terus ada yang SMA juga kelas 10, semester 12, semester 1, 2. Bawahnya ada guru buat buku. Guru buat buku. Buku buat guru. Oke, saya kasih icip-icip aja dulu ya, yang sembarangan lah. Ini bisa dibaca online, bisa juga diambil, tapi nanti harus ngisi nama sekolahnya di mana segala macam. Soalnya teman-teman pada minta nih, ini jujur yang udah ngambil hampir 1 jutaan orang yang ngambil buku ini. Jadi banyak banget karena Dignasin nggak punya buku ini. Oke. Ntar, ini bukunya. Bisa ini lagi baca online ya, jadi bisa dibaca online. Ini butuh waktu buat keluar ya. Atau saya lihat buku yang offline-nya aja biar gampang ya. Saya punya yang offline juga, bisa di-download soalnya di buku. Pak, punten Pak, nama Bapak siapa tadi teh? Pak Aca ya. Nih, buat ngasih tahu ke ibu-ibu bapak yang ada di sini, Pak Aca punya kopian dari harddisk saya, isinya perpustakaan digital buat sekolah. Dalamnya ada buku-buku ini juga sih. Tapi buku ini belum dikopi Pak Aca. Buku ini baru soalnya, buku ini baru dikeluarin tanggal 17 Agustus kemarin. Boleh, nggak apa-apa, asli nggak apa-apa. Ini saya kasih lihat aja ya bukunya. Ini buku yang SMP lah, semester 2 lah. Saya sembarangan aja, saya nggak klik sembarangan. Bukunya kira-kira kayak gini. Page down. Ini bikin AI. Jadi buku ini semua arahnya supaya siswa kita bisa bikin AI, bukan make AI. Bikin. Jadi targetnya supaya bangsa Indonesia bisa bikin sendiri artificial intelligence. Oke. Jadi kalau di sini ada apa AI, hubungan antara AI sama machine learning apa segala macam ada di sini. Bapak Ibu nggak usah terlalu baca lah di sini nanti. Kalau mau baca di rumah aja nanti. Jadi ini kalimat yang dipakai karena ini targetnya buat SMP SMA, kalimatnya nggak terlalu panjang sih, pendek-pendek kalimatnya. Terus yang perlu saya kasih lihat juga adalah di sini selalu ada contoh kasus, terus ada soal. Ini AI, bagaimana cara AI buat kenalin pakai gambar. Terus di sini ada, bentar, saya keluar ya. Di sini ada contoh soal, ada jawab. Semuanya ada jawaban. Jadi semua soalnya ada jawaban. Kenapa dibikin seperti itu? Karena gurunya belum ada di Indonesia. Jadi supaya gurunya nggak pusing, soal sama jawab saya masukin sekalian. Jadi guru nggak usah pusing kepala, bapak ibu juga sebagai orang tua nggak usah pusing kepala. Siswa bisa baca soal, bisa baca jawabannya juga sekaligus. Ini saya kasih lihat di bagian bawah ya. Ini ada soal benar salah. AI bisa belajar sendiri tanpa bantuan data, salah. Teachable mesin butuh coding untuk digunakan, salah. Berpikir komputer, nah kayak gitu ada jawabannya semua. Jadi mereka bisa belajar. Terus di bawah sini ada proyek sih sebetulnya. Langkahnya apa? Langkahnya dikasih lihat. Oke, ini udah kasih lihat, beres ya. Oke, saya nggak akan ngajarin ini. Silahkan dibaca-baca. Sekarang yang saya pengen ngajarin AI-nya. Ini harus diisi nih. Ternyata harus diisi. AI yang sederhana buat Bapak Ibu adalah, punten, bisa ngacu nggak berapa orang yang sudah pernah pakai ChatGPT? Oh banyak, lumayan. Yang pakai Grok? Kagak ada. Oh ada. Yang pakai Gemini? Oh banyak. Oke. Itu tiga-tiganya boleh dipakai, nggak masalah. Saya akan masuk ya. Tadi saya tutupin dulu lah biar kita mulai dari nol lagi. Punten, honor curi start. Bro masih lama, gue curang. Oke,
Saya masuk ke ChatGPT ya. Oke, ini ChatGPT saya buka Grok, saya buka Gemini. Oke. Tampilannya kira-kira kayak gini, ada tempat buat masukin kata-kata, di Grok juga nanti sama, terus di sini sama juga sih. Oke. Ini Grok, ini Gemini, ini udah mulai keluar. Sekarang saya akan masukin yang agak beda. Ini kan ada namanya, ada tulisannya ChatGPT. Ini ada tulisannya grok.com. Di sini ada tulisannya gemini.com. Sekarang saya akan masukin yang rada gombal. 192.168.81 enter. Bentuknya sama ya, mirip ya, ada buat masukin kata-kata. Saya bisa nanya di sini. Ini saya ganti dulu modelnya, saya ganti modelnya pakai bentar, saya pakai nggak apa-apa lah, ini juga nggak apa-apa lah. Oke, saya nanya siapa, ini bukan Grok, bukan Gemini, bukan ChatGPT ya, siapa Presiden Indonesia, biasa aja Bang. Oke, biar dia jawab. Oke, Presiden Indonesia adalah Jokowi, salah. Oke, jangan khawatir, AI bisa salah karena datanya nggak diupdate. Pertanyaannya, server ini 192.168.8172 ada di manakah servernya? Ada yang bisa nebak kira-kira? Kecuali Pak Aca nggak boleh. Ada yang tahu servernya ada di mana? Saya kasih tahu ya. Servernya yang ini saya pegang. Nih, makhluknya ada di sini. Ada di sebelah saya langsung. Artinya apa? ChatGPT, Gemini, Grok bisa kita bikin sendiri sebetulnya. Yang pengen saya sampaikan di sini adalah AI itu bisa kita buat sendiri sebetulnya. Oke, beres ya. Kenapa kita perlu bikin AI ini? Ini jujur dulu, saya lagi bikin ini buat sekolah-sekolah sebetulnya. Jadi ini saya akan bikin buat sekolah-sekolah. Jadi sekolah cukup masukin harddisk ke komputer di sekolah, internetnya bisa diputusin, nanti AI-nya pakai yang punya sekolah aja, nggak usah pakai Gemini, ChatGPT, Grok, soalnya itu pakai pulsa. Kalau ini nggak pakai pulsa sama sekali. Beres. Ini lokal, bisa kita bikin. Bikinnya berapa lama? Bikinnya 30 menit. Jadi cepat kok kayak gitu sih sebenarnya. Tapi harus tahu ilmunya ya. Harus banyak banyak tahajud. Nah sekarang supaya kebayang, udah pada pakai ChatGPT kan? Oke, sekarang saya kasih lihat, saya akan gombal banget. Ini data UMKM. Ini UMKM semua kan? UMKM ya. Ini data UMKM yang saya dapat dari Kementerian UMKM, Koperasi UMKM. Jadi yang sebelum kabinet yang ini. Kabinet ini kan dibagi dua tuh. Koperasi sendiri, UMKM sendiri. Kalau ini waktu jadi satu. Waktu menterinya Pak Teten Mas Luki. Oke. Jadi Pak Teten itu ngumpulin data UMKM 30 juta. Saya minta nggak dikasih sih. Karena Ono bukan orang kementerian, Ono bukan ASN, Ono penjahat. Jadi saya nggak dikasih. Oke, cuma saya minta sampelnya aja dikasih. Saya dikasih sampel, ini teh 1000 UMKM. Sekarang saya pengen nanya ke Bapak Ibu. Ini ya, UMKM nih ya. Ini datanya ada provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan. Itu bukan informasi, itu mah nggak bisa kita olah apa-apa ya. Tapi di sini ada modal. Terus ada mulai operasi kapan, tahun operasi kapan, terus ada lagi jenis kelamin, mungkin ada hubungannya sama UMKM, terus juga status UMKM-nya, milik atau pengelola aja, terus tamatan apa, SD, SMP, SMA, terus levelnya apa, mikro, pedagang gede apa, terus pemakaian apa, pemasarannya pakai digital atau pakai e-commerce, terus juga pakai penggunaan teknologi manual atau elektronik, terus punya laporan keuangan, terus ada omset, terus tenaga kerja laki, tenaga kerja perempuan. Oke. Pertanyaan. Ini udah lihat data kayak gini kan? Oke. Ini pertanyaan dulu, gue tahu. Banyak perempuan polisi tapi lagi nggak ada diri usaha.
kira-kira perempuan sama laki yang UMKM omsetnya di sini laki perempuan. Perempuan nanti kita buktikan dengan data ya. Kita buktikan dengan data ya. Ini asumsi dari peserta pilihan perempuan, tapi data kita lihat hasilnya siapa, kita nggak tahu. Jadi kita ada laki perempuan kan, kita lihat perempuan sama laki duitnya dari siapa. Yes, satu. Yang kedua, apa yang menentukan omset dan UMKM? Ini kan UMKM semua. Yang menentukan omset apa? Ya jelas penjualan. Stok. Ini parameter yang ada ya. Parameter yang ada di data. Parameter omset, terus apa tadi? Pemilikan, tingkat pendidikan, pemasaran, ada yang pakai digital, ada yang tidak digital, ada yang pakai teknologi, ada yang manual, ada yang pakai teknologi. Tapi jumlah stok segala macam ada di data itu. Jadi si kementerian nggak mengambil data seperti itu. Dengan parameter seperti itu, pendidikan, pendidikan, laki perempuan, ini cuma Bekasi doang ya. Pendidikan laki perempuan, terus teknik penjualan, ada yang manual, pemasaran, ada yang manual, ada yang pakai e-commerce, pakai teknologi, ada yang nggak pakai teknologi, ya kira-kira itu. Dari parameter itu apa yang kami menentukan omset? Pemasaran, boleh ya. Jadi sebenarnya kita gitu dulu ya. Tingkat pendidikan ngambil omset nggak? Nggak. Nah, gitu nggak ya? Pak Acap bilang iya, yang lain bilang nggak Pak? Pengembangan teknologi. Jadi kita nambah semua ya. Nah, ini sekedar masukan aja. Harusnya yang namanya pemerintah ini bukan UMKM. Yang namanya pemerintah harus pakai data seperti itu buat tentuin, buat pada tahu kira-kira UMKM yang kami menunjukkan supaya sekarang pendidikan atau pakai e-commerce atau pakai teknologi atau laki atau perempuan gitu ya. Sekarang kita lihat ya. Oke. Udah pernah lihat data ini belum ya? Kasihan dulu. Tapi saya tadi tanya ke teman-teman dinas UMKM, belum lihat data ini belum ya. Orang dinas belum lihat. Tapi dari datanya di kementerian sih. Jadi kementerian ambil data dari semua dinas-dinas di bawah. Sekarang kita analisa. Kita bisa teknik analisa ini bisa dipakai buat analisa. Misalnya UMKM ini punya buku keuangan, kita bisa analisa buku keuangan tadi, boleh, nggak masalah. Misalnya kita, pokoknya kalau ada file bentuknya data, file Excel atau apa, kita pakai buat analisa bisa, gitu ya. Nah, sekarang saya akan coba analisa data tadi. Caranya gampang bisa sih sebetulnya. Ini pakai AI ya, pakai AI. Oke. Ini teh acara belum dibuka, kita colong startnya apa ya? Dan ntar kalau minta maaf ke panitia. Oke, ini datanya. Sekarang saya akan masuk ke, boleh terserah memakai ChatGPT, Grok sama Gemini juga boleh. Masuk sini juga boleh, cuman yang ini tidak terlalu dirancang buat analisa data seperti itu. Ini yang saya bikin sendiri ya. Oke, saya akan masuk ChatGPT aja. Oke, soalnya sama aja nggak beda jauh. Saya akan, ini ada plus di ChatGPT, di Grok teh ada naon teh, ini teh naon teh namanya, klik naon, ada ginian ya. Jadi kita bisa nempelin file. Terus di Google Gemini juga ada plus di sini teh. Tuh ada plusnya. Jadi file bisa kita masukin. Sekarang saya akan klik ini. Saya akan klik ChatGPT plus, tambahkan foto atau file. Oke. Nah ini filenya perlu saya masukin nih. Namanya filenya UMKM. Mana UMKM sampel Kota Bekasi. Saya masukin. Jadi saya masukin tuh file UMKM Kota Bekasi. Tapi ngomong jujur dulu ya, ini berbahaya. Bahayanya kayak gini. Kalau ada data-data yang rahasia, ada data-data yang sensitif, si ChatGPT jadi tahu. Jadi kalau kita menganalisa sesuatu yang sensitif, jangan pernah ngerjain seperti ini. Karena data kita keluar, misal kita punya data NPWP, kita punya data
KTP, nomor KTP, kita punya data-data kayak gitu dinaikin ke sini, data kita lepas. Jadi berbahaya banget ini sebetulnya. Cuman ya sementara saya kerjain lah. Sekarang tinggal saya tulis aja di sini nih promnya, bego aja promnya. Buatkan grafik hubungan antara omset versus naon. Misal saya cari yang ekstrim ya. Tadi katanya pendidikan nggak ada hubungan sama omset kan? Kecuali Pak Aca bilang ada hubungannya. Kita lihat pendidikan. Kita lihat. Enter, guys, gitu aja ya. Pertanyaannya sih sebelum itu aja sih, nggak usah canggih-canggih nanyanya. Oke. Dia lagi analisa. Oke. Terus saya ke bawahin ya, dia ngeluarin codingnya juga, gelo lah dia keluarin coding. Oke, udah mulai keluar, dia akan plot show. Tapi belum selesai, dia akan ngerjain ini. Nanti dia akan ngeplot nih, hasilnya akan diplot. Ini kita lihat hasilnya, mudah-mudahan keluar. Oh, keluar di atas nih berarti. Ini hasilnya, oke. Jadi bapak-bapak ibu, nih kita lihat sebelah kanan yang vertikal adalah omset dikali 10 juta. Jadi di sini 0,2 sampai 1,6 kali 10 juta. Jadi paling tingginya 16 juta rata-rata ya. Nah di sini urusannya kelihatan yang ini tinggi makin ke bawah. Di ujung sebelah sini adalah yang pendidikannya SD, minta maaf. Jadi SD minta maaf kalau pendidikannya SD omsetnya kecil. Naik SMP naik, pakai tamatan SD naik, S2 percuma omsetnya kecil. Jadi nggak usah kuliah S2 kalau mau jadi UMKM. Kalau S2 kalau mau kerja misalnya di Pertamina oke. Tapi kalau UMKM percuma S2. Terus SMA lebih tinggi daripada S2, tapi yang paling gede adalah S1 sama D3 gitu. Jadi ini yang mau lepas. Nih kesimpulannya ya, sampai kesimpulan dari sini. Kesimpulannya pendidikan berpengaruh ke omset bapak-bapak ibu-ibu, gitu ya. Ini jadi masalah. Ini bukan masalahnya dinas UMKM. Ini masalahnya dinas pendidikan. Ini masalahnya Kementerian Pendidikan. Harusnya Kementerian UMKM marah ke pendidikan. Pendidikan bisa nggak bikin UMKM kita sarjana semua? Itu kudu nama. Sok, ya betul. Sok saya pengen nanya dulu bisa kan? Yang nanya bisa ya? Bisa. Udah tahu jumlah yang masuk SD setiap tahun ada berapa? Ibu harus tahu. Jumlah anak kita yang masuk SD setiap tahun berapa? Berapa orang? 40 orang. Satu Indonesia itu ngomongin Indonesia. Satu Indonesia masuk SD sama. Dan tahu? Saya kasih tahu ya, kira-kira 6 juta tiap tahun masuk SD. Sudah tahu yang menjadi sarjana setiap tahun berapa? Satu Republik Indonesia. Sejuta salah, yang benar 400.000. Jadi 700 lah, hampir 700 sekarang. Tapi 400. Apa yang terjadi? Dinas menjamin bahwa Anda tidak akan bisa jadi sarjana situ. Sedih sih. Itu bayangin 6 juta masuk dijamin hanya 10% menjadi sarjana, 90% dijamin tidak akan menjadi sarjana, dan 90% itu akan dijamin bahwa omsetnya kecil. Itu dinas yang menjamin itu. Jadi kita harus komplain ini seperti itu. Bukan, kita bukan kompor ya. Ini cuma masih tahu aja. Beres? Ini data yang ngomong dong. Ini data yang ngomong. Kalau saya ngomong data, saya cuma mengetahui kompor sedikit biar panas. Ini beres ya? Oke, sekarang kita lihat. Tadi ngomong lagi, omsetnya mana gede? Perempuan ya? Mari kita lihat apakah perempuan omsetnya lebih gede dari laki-laki ya? Jadi bapak-bapak, kalau ternyata omset perempuan gede, siap-siap apa belum? Mari kita lihat. Ini mau mulai jam berapa? Masih nggak apa-apa?
daripada ngomong kita bikin kacau Republik aja sekalian. Hah? 20 menit. Oke. Sekarang kita naikin lagi ya file tadi ya. Jadi tekniknya begini aja sih sebenarnya, asli bego. Ini kita lihat, ini saya naikin lagi data UMKM sampel, ini kota Bekasi aja ya. Mungkin beda kota beda karakter. Karena ini Sumedang sama Bekasi mungkin lain ya, saya nggak tahu. Ini udah masuk, sekarang buatkan grafik omset versus tadi perubahannya naon gender ya, jenis kelamin, nggak enak ngomong kelamin deh, para pengusaha UMKM gitu ya. Mohon bapak-bapak berdoa supaya tidak usah pakai rok maksudnya. Oke, dia analisa, dia ngeplot nih sekarang. Oke, coba lihat udah keluar belum? Ups, katasin ya. Ini hasilnya adalah punten yang pink teh bukan perempuannya, pink teh L, P teh jadi bisa ya, laki-laki teh L memiliki omset punten, minta maaf ya ibu-ibu di sini, minta maaf pisan, aduh ayo saya tidak enak ngomongnya nih, jadi minta maaf laki-laki lebih tinggi daripada perempuan omsetnya ya. Ini yang ngomong teh data bukan ono res. Jadi nggak perlu ganti jadi roknya, bapak-bapak aman. Oke, terus kita lihat lagi hubungan sama marketing digital ya, dari data aja nih ya. Oke, jadi caranya gini aja sih, terus dari tadi cuma gini aja, tambahkan file. Oke, filenya dinaikin. Mana nih? Tadi UMKM, UMKM ya, dah. Terus kita kasih perintah lagi, buatkan grafik hubungan antara omset dengan penggunaan digital marketing gitu ya. Buatkan grafik antara omset versus digital marketing dan manual supaya kelihatan semuanya lah. Jadi caranya teh gampang semua sih sebetulnya. Oke. Jadi nanti talk show saya udah ngomongnya udah gampang. Oke, ini kan akan kita plot. Nih kita lihat hasilnya. Ini mudah-mudahan kebaca ya. Jadi omset paling besar, omset paling kecil dulu ya. Omset paling besar sebetulnya kalau dicampurin antara dua makhluk ini. Jadi teknik manual sama digital jadi satu, omsetnya besar banget. Kalau hanya masing-masing agak susah sih. Jadi harus campur antara digital sama manual. Kira-kira gitu cara mainnya. Ini dari data. Ini saya ngomong data ya. Data ngomongnya gitu, data ngasih lihat bahwa kalau kita campurin antara manual sama digital, dia omsetnya naik. Nggak bisa hanya digital aja, nggak bisa hanya manual aja. Jadi campur jadi satu dua-duanya. Kira-kira gitu ya. Terus ya. Nah sekarang saya akan ngasih lihat yang lain lagi. Kita akan masuk ke Grok. Kenapa Grok jadi menarik? Karena Grok itu agak gombal. Grok itu kalau nyari informasi dia akan nyari ke sekitar 20-30an website. Kalau yang lain nyari informasinya hanya ke 4-5 website aja. Jadi Grok tuh nyari informasinya lebar banget, banyak. Konsekuensinya kalau kita mau nyari sesuatu yang tolong cari di media sosial, orang ngomong soal apa, Grok bagus. Kalau kita nanya ke Gemini, kita nanya ke ChatGPT, nggak bagus.
Oke, sekarang saya akan nanya tuh, nanyanya teh tentang sok punten-punten produk andalan di Sumedang teh non? Tahu. Serius tahu? Enggak, saya serius tahu ya. Buatkan analisa produk tahu gitu. Bukan penjualannya, saya pengen, ini cara berpikir saya, tolong, saya bukan orang pengusaha kan, saya tolong dikoreksi. Saya lagi mikir gimana caranya kita mau penetrasi pasar keluar Sumedang gitu ya, buat analisa pasar tahu di mana, di Jakarta, dan buatkan strategi untuk penetrasi. Wow, bahasanya ngeri bisa nih, penetrasi pasar tahu di Jakarta. Oh, tahu Sumedang, pasar tahu Sumedang, dan variannya merenya di Jakarta. Strategi nanti ya pasar tahu, strateginya udah dari Sumedang, dari Jakarta, dari industri tahu di Sumedang. Pokoknya harus panjang lah ini, biar dia saya tambahin ya, analisa dari media sosial, web, e-commerce, DLL gitu ya. Jadi saya minta dia dianalisa dari semua sebanyak mungkin. Udah digini aja, suruh dia mikir. Wah, dia thinking kan, liar manehna. Searching, lihat di Shopee, lihat di Topet. Emang Topet ada tahu nih? Teh Frozen. Wow, tahu Sumedang merupakan produk ikonik dari industri dan dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dikenal karena teksturnya renyah, rasa gurih, proses pengolahan tradisional, pakai bawang putih. Baru tahu gue. Industri Sumedang capai 150.000 produsen tempe tahu. Serius itu? Gaya ini data hebat nih, saya nggak tahu, saya baru tahu. Meskipun hanya kecil yang fokus ekspor, isu luar daerah seperti Jakarta berdasarkan data DD tahu Sumedang menunjukkan potensi tinggi sebagai camilan siap saji, snack, bahannya. Nah, sekarang potensi pasarnya, peningkatan penjualan ojek online GoFood 20-30% naiknya year on year per tahun. Nah, ini saya harus nanya sama anak Gen Z yang lebih ngerti ya, punten. Meskipun ekspor internasional masih terbatas 0,01% siap ekspor ke Asia. Terus tren di Twitter, keywordnya gurih renyah empuk. Jadi kalau mau marketing tahu di Twitter harus ada kata-kata gurih renyah empuk. Ya, ini kalau ini nggak pakai hashtag sih, tapi hashtagnya kira-kira gitu. Pengguna GoFood di Jakarta engagement tinggi, lebih dari 100 per post. Jadi posting ada 100 orang yang engage ke posting itu. Banyak mention tentang paket hemat, isi 10-25 pieces yang laris di area Makassar sama Karangmulya. Di mana itu teh? Nah, terus data e-commerce di Topet sama Shopee, tahu Sumedang dominasi tahu goreng, lebih dari 100 penjual per item. GoFood menawarkan varian siap antar Jakarta Timur Selatan. Jadi pasarnya Timur Selatan, bukan utara, bukan ini. Jadi kita bisa analisa pasar banget dari sini sih. Gitu ya. Terus kompetitornya siapa? Di Jakarta ada tahu Huha, tahu Plong, lebih murah 200 perak per piece. Nah itu, benar. Renyah luar, empuk dalam. Preferensi lebih suka varian isi cabai rawit. Nah, dikasih yang pedas-pedas biar pada mabok ya. Di web segmentasi pasar Sumedang targetkan keluarga urban umur 25-40, cari yang halal. Nah, varian tahu Sumedang mentah tawar, matang goreng, pakai isi cabai, frozen pack. Ini variannya ada 4 nih. Harganya bisa dilihat di sana, penjualannya lewat mana kelihatan. Terus kita bisa analisa strength, weakness, opportunity ini. Terus strategi penetrasi ke Jakarta bisa dibaca juga di sini.
Pras harga kalau bisa 15 ribuan per paket hemat, isi 15. Terus distribusinya digital, Shopee sama GoFood, atau fisik buka lapak di pasar minggu. Food Festival gue mah lebih ke GoFood meren. Terus hashtagnya tahu Sumedang Jakarta gitu. Udah beres langsung nih. Habis ini kita bisa pulang dalam tahunya. Jadi apa tuh? Oh, ini dikasih tahu nih sumbernya 18 posting sama 31 halaman web. Sumbernya bisa dilihat juga. Jadi kita kalau pengen analisa sumbernya bisa juga. Jadi sarannya kalau udah mulai analisa seperti ini makanya Grok. Kalau ChatGPT sama Gemini kalah. Kalau Grok bagus kalau buat analisa seperti ini gitu. Nah, nanti tergantung nanti produknya apa lagi, tahu. Terus di sebelah sana tadi di bawah saya lihat ada batik namanya, kain-kain lah pas masuk teh. Nah, itu bisa dianalisa juga kayak gini. Jadi teknik analisa pasarnya dibantu sama ini. Nah, sekarang saya ada satu lagi, terakhir ya. Nih soalnya panitia udah matanya melotot ya, kurang liar ya. Di sini saya punya ini pembukuan. Ini pembukuan ya. Saya masuk UMKM, mana UMKM teh? UMKM nah, gue taruh mana UMKM? Bukan. Atau saya taruh di, atau gini lah, saya pura-pura aja ya. Buatkan buku pembukuan UMKM. Ini minta tolong, tapi salahnya sih Bapak Ibu punya buku pembukuan sendiri ya. Buku pembukuan itulah apa sih, debit kredit gitulah. Saya bukan orang ekonomi jadi ngerti lah. Pakai format CSV. Salah. CSV maksudnya CSV. Oke. Ini buku pembukuannya. Oke. Buat pembukuannya. Ini pembukuannya. Tapi kurang banyak buatkan berapa transaksi enaknya? 100, 200 ya, 200 transaksi ya. Format CSV. Oke, saya akan bikin mana filenya teh? Parah. Oke. Enggak, ini saya harus jalan coding ini teh. Si Geblek ya, dia nggak mau ngeluarin. Parah. Udah pakai ini, ada drop aja lah. Buatkan pembukuan UMKM 200 transaksi format CSV. Iyalah kok kehilang. Ulang lagi. New conversation. Ini rada buru-buru jadi ngamuk dia ngamuk ya. Kalau ini mau nggak ya Gemini? Buatkan pembukuan UMKM 200 transaksi format CSV. UMKM di Sumedang ya, di Sumedang. Oke, saya akan bloknya ngamuk gara-gara saya salah pencet. Ini saya ulang lagi. Oke, mudah-mudahan dia ngasih aduh, ayo mah ngoding Oh, ini ada download, mudah-mudahan bisa ke download. Oke.
Ini saya akan buka ya. Nah, ini bisa dilihat formatnya kayak gini. Di bagian bawah, lihat sini ya. Oke. Kira-kira kayak gini, ini pembukaan bohong-bohongan ya. Jadi ini ada tanggal, kode transaksi, jenis transaksi, deskripsi, modal masuk, oncom, keripik tempe, kopi arabica, roti kukus, penjualan, kategori operasional, apa. Ini mah urusan orang pembukuan lah. Saya mah ngerti. Lokasi Kabupaten Sumedang semua, operatornya ada yang namanya Adi, Toto, Sari, catatan pasar Sumedang. Jadi kira-kira pembukaannya seperti ini. Dari sini kita pengen analisa dari pembukuan ini ya. Ini saya save dulu ya. Ini udah ada buku, ini namanya file save as dulu ya. Save as, saya pengen tahu aja. Ada di folder download saya. Save. Yes. Oke. Sekarang kita analisa gampang bisa sih sebenarnya, kayak gini cuma gini aja. Tadi judulnya pembukuan ya. Masuk ke download ya. Ini home, download. Saya cari yang belakangnya ada kata-kata CSV. Buku pembukuan UMKM Sumedang nih ya. Oke, saya naikin ke ChatGPT lagi, buku pembukuan UMKM Sumedang. Kita bisa nanya macam-macam dari buku pembukuan ini. Misal, apakah baca data, apakah UMKM ini menguntungkan? Gitu aja kan? Ujung-ujungnya mah duit lah. Yes. Dia analisa, terus dia lihat untungnya berapa, terus kasih tahu. Total pemasukan 136 juta, total pengeluaran 158 juta, laba rugi bersih minus sekian. Oke. Jadi minusnya sekian. Ruginya 22 juta. Langsung keluar. Apa pengeluaran kalau nggak gini ya, buatkan bukan grafik yang ada bulatnya, terus ada itu diagram itu teh. Ya, buatkan diagram pie gini ya, dari pengeluaran dan pemasukan, biar gampang melihatnya. Yang bikin gara-gara tes siapa, gitu kan? Guys. Jadi analisa kayak gini doang pakai AI nih, cuma dikasih kata-kata aja. Cuman harus ngerti kata yang harus kita pakai naon. Nah, pusing dia nganalisa. Tadi datanya saya data bohongan ya. Jadi minta AI buat bikin data bohongan. Tapi nanti kalau beneran, tolong bapak-bapak ibu bikin pakai data benerannya dianalisa sih. Nah, pemasukan cuma segini, tapi dia nggak bikin detailnya. Nanti kita harus bilang, tolong buatkan detailnya lagi, nanti keluar lagi. Dari situ kita tahu yang bikin gara-gara apa. Coba ya, tolong buatkan pie pengeluaran dengan detail apa sih? Spesifik informasi borosnya di mana? Ya, detail borosnya di mana, gitu ya. Saya mau ngikutin yang ahli sebelah saya ini. Ada kategori namanya kategori. Jadi ada penjualan, investasi, produksi, operasional. Nah, ini operasional segini, ternyata penjualannya segini, produksinya segini. Terus dibaca ya, penjualan naon, ini naon, apa segala harus dilihat sih. Harus dilihat ini. Itu kira-kira dari situ mudah-mudahan bapak-bapak ibu bisa dapat bayangan masalah kita di mana, gimana caranya kita supaya lebih untung, apa yang harus kita tekan. Gitu. Jadi pakai AI buat gituan. Waktu habis ya? Ya, minta maaf, saya kembalikan pada yang punya acara yang benernya. Saya tadi iseng ngacau kok biasa. Nuhun, silakan. Baik, terima kasih. Ya, Bapak sekarang kita akan mulai acara. Jadi boleh yang mungkin duduknya agak ke belakang, boleh duduk ke depan.